Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Hari ini Gereja Pemulihan Firman Pondok Kemenangan di Sukoharjo masih ibadah online ya. Jadi kita bersyukur di mana hari-hari ini kita diberi kekuatan Tuhan untuk terus berjalan dan melangkah dalam rancangannya Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, ada orang berkata rasanya gereja ini tidak perlu online katanya. Tapi saya kira kita harus mengerti bagiannya masing-masing ya. Kalau hari ini para medis masih terus berjuang untuk bekerja keras melawan virus COVID-19 ini, itu bagian mereka. Para dokter dan tim medis yang lainnya, mereka bertanggung jawab untuk melawan segala virus-virus ini dengan memperjuangkan nyawa para pasien yang ada. Tetapi tugas seorang hamba Tuhan seperti saya, tugasnya adalah apa? Memberikan kekuatan rohani. Semua ada bagiannya. Dokter bagiannya adalah menangani sakit penyakit. Kami hamba Tuhan tanggung jawabnya melayani rohaninya ya. Sama-sama hal yang dibutuhkan hari-hari ini. Karena apa saudara? Karena roh ini menentukan, kekuatan roh ini menentukan kekuatan seseorang untuk bertahan di dalam situasi seperti ini ya. Buat saya secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, kami ada beberapa jemaat. Saya nggak mau hanya sekedar mengkhotbah secara online. Tapi saya hamba Tuhan, kami diberkati Tuhan. Hari-hari ini sekalipun kondisi ekonomi berat, tetapi bersyukur, puji Pak Yahweh, puji Tuhan. Tuhan kirimkan saya, lukisan-lukisan masih terjual, sehingga kami ada berkat yang luar biasa. Maka itu jemaat-jemaat yang dikasihi Pak Yahweh, kalau kamu tidak sampai bisa makan, HWA saya, telepon saya kirim saudara, beras, minyak, apalagi gula apa, saya kirim. Jangan sampai jemaat kelaparan. Amin ya. Jadi tugas hamba Tuhan bukan cuma khotbah. Kalau diberkati memberkati jemaat, itu kerinduan saya. Saya di kampung di sini pun melakukan hal yang sama. Ya, Mama ya, ini istri saya ya. Hari ini saya melayani bersama istri saya supaya kita sama-sama sehati ya, karena kita tanggung jawab sebagai hamba Tuhan gembala atas kehidupan para domba ya. Jadi saya bukan hanya mau khotbah saja, tapi saya siap membantu. Kalau jemaat sampai saya katakan tidak bisa makan, kekurangan makan, WA saya nggak mau ya. Saya akan kirim, akan saya bantu betul-betul ya. Karena kita percaya pasti kita diberkati semua. Amin. Nah, hari ini saya memberikan sebuah firman renungan tentang bagaimana kita ini tetap bertahan sampai selesai. Bertahan sampai selesai. Sampai semua ini berlalu ya. Nah, sebelum ini kita akan angkat satu pujian. Sebelumnya kita berdoa ya. Tentang pujian, jangan pernah menyerah. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Haleluya. Mari siapkan hati kita sebelum renungan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan
bersama-sama. Bapak Yahweh, kami bersyukur saat hari ini. Berikan kami hati seorang murid, supaya kami diteguhkan, dikuatkan oleh kuasa firman-Mu pagi hari ini. Supaya kami terus bertumbuh dalam pengenalan dengan Engkau, sehingga kami punya pengalaman yang luar biasa dengan Engkau. Sekalipun situasi hari ini, kondisi yang ada, kami tetap lebih daripada orang-orang yang menang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah saudara, kita akan buka firman Tuhan. Tolong baca di dalam Yohanes, ya, silakan baca Yohanes 19 ayat 30. Firman Tuhan Yohanes 19 ayat yang 30. Kemudian ketika Yesus mengecap anggur asam itu, dia berkata, "Selesailah sudah." Dan seraya menundukkan kepala, dia menyerahkan rohnya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ini adalah kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus ketika dia ada di atas kayu salib. Setelah anggur asam diberikan kepada Tuhan Yesus, itu hari yang terakhir dia berkata, "Selesailah sudah." Berkata dengan sebuah kebanggaan, berkata dengan sebuah sikap kemenangan, bukan sikap orang-orang yang kalah dan menyerah. Nah, hari ini saya mau ajak kita semua bersama-sama jemaat yang dikasih Tuhan, dalam situasi yang ada ini, mari kita berani menghadapi pandemi COVID-19 ini. Situasi ekonomi yang berat ini, jangan pernah kita menyerah. Kita harus berani menyelesaikan sampai akhirnya. Seperti Tuhan Yesus, dia selesaikan panggilan itu dan dia berkata, "Selesailah sudah." Ini luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, apa arti dan maksud daripada kata-kata ini? Ya, nah inilah kata-kata yang merampungkan segalanya dengan penuh penghiburan. Saya mau saudara semua, kita pun menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita dengan bangga, dengan kemenangan, dengan harapan yang luar biasa. Arti dan maksud daripada kata Yesus ini yang pertama adalah di mana dia melihat apa yang sedang dialami dia ketika para pembenci, orang-orang yang berbuat jahat kepada Yesus, dia menyiksa, menyalibkan. Itu akhir daripada tindakan mereka. Karena apa? Karena mereka tidak akan bisa lagi mengejar atau menuju di mana Yesus itu ada, di mana orang-orang fasik ini tidak bisa lagi menimbulkan kekacauan dalam kehidupan dalam dunia ini. Karena apa? Karena Yesus itu hari yang telah diselesaikannya, dia kembali kepada Bapa. Yang kedua, apa maksud Tuhan Yesus mengatakan selesailah sudah? Di sini punya maksud rencana Bapa, di mana bahwa Yesus menyadari bahwa panggilan kematian untuk menebus dosa kita semua itu tidak bisa diubah oleh Bapa. Maka dia sempat berdoa di Getsemane, "Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini." Tetapi dia berkata, "Biarlah kehendak-Mu yang jadi." Kematian di atas kayu salib itu adalah kehendak Bapa. Dan Yesus harus menyelesaikan kehendak Bapa itu sampai selesainya. Seperti kata firman dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan. Yohanes 4 ayat 34. Yesus berkata kepada mereka, "Makananku adalah bahwa aku dapat melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya." Nah, saudara, kalau hari-hari ini kita pun diperhadapkan dengan situasi saat ini, saya tahu saudara bahwa semua ada dalam rencana Tuhan. Tidak ada segala sesuatu kebetulan. Mari kita hadapi situasi ini bukan dengan mata gelap, seolah-olah Tuhan punya kuasa, Tuhan hebat,
Tuhan sanggup mengalahkan COVID-19, Tuhan sanggup menghancurkan corona. Saya katakan saudara, saya amini tidak salah. Tetapi mari kita berhikmat dan menyadari. Firman Tuhan berkata, ketika orang menganiaya kita, orang membenci kita, kalau kita bisa menghindar, ya kita menghindar. Di mana ada wabah, di mana ada pandemi, kalau kita bisa menghindar, ya harus menghindar. Kita nggak bisa mencobai Tuhan. Dengan kita ngotot, ya, tetap beribadah, tetap kumpul, tetap jalan dan sebagainya, seolah dengan iman. Saudara, itu namanya tidak berhikmat. Ya, saudara sepupu kita pun mengalami yang sama. Di dunia ini semua mengalami. Nggak cuma orang Kristen saja, orang Hindu, orang Buddha, orang Muslim, ya, orang Konghucu, semua mengalami. Mereka semua taat. Mereka semua para tokoh agama, mereka rohani, mereka menyarankan supaya, ayo kita semua istirahat sebentar situasi seperti ini. Tidak lama, saudara. Saya ingat zaman saya masih belum lahir baru. Saya tuh orangnya suka ngebleng, saudara. Tahu ngebleng? Ngebleng itu mlebu kamar, masuk kamar 2, 3, 5 hari sampai seminggu, tidak keluar kamar. Nah, tujuannya apa? Cari uang, prihatin, saudara ya. Itu kepercayaan orang Jawa begitu. Nah, saudara anggap aja situasi yang ada ini, kita ini kayaknya seperti ngeblangatnya apa? Kita masuk kamar lah, kita masuk rumah lah, ya. Kita jaga, ya. Kita berusaha memutuskan, ya, rantai penularan ini dengan cara apa? Tinggal di rumah, ya. Nah, apa yang Yesus katakan? Dia taat dengan kehendak Bapa. Sudah tahu enggak? Bahwa pemerintahan ini wakil Tuhan. Ketika engkau taat dengan yang dilihat, engkau taat dengan wakil Tuhan, engkau pun taat dengan Tuhan. Oleh karena hari-hari ini, saudara, kalau pemerintah menangan kita, yuk prihatin sebentar lah. Tinggal di rumah, nggak perlu jalan-jalan ke sana kemari. Saya nggak tahu, saudara, apakah hari-hari ini ada yang betah seminggu nggak keluar rumah ada? Saya yakin nggak ada. Tapi yuk kita belajar. Saudara tahu nggak? Yang namanya Nuh pun mengalami suatu kondisi mana? 40 hari 40 malam, saudara. Jenuh sudah tinggal di kapal. Ya, nggak ada supermarketnya, nggak ada hiburannya, cuma binatang-binatang semua dan orang-orang ketakutan, orang-orang ngeyel semua, saudara. Tetapi Nuh dan keluarganya tetap bertahan kuat. Anggap aja kita seperti Nuh, ya. Kalau bisa 40 hari hebat, saudara. Ya, bisa 40 hari kayak Nuh di rumah nggak kemana-mana, itu hebat. Ya, yuk jemaat Tuhan, kalau saudara kekurangan karena 40 hari kurang makan, saya siap krim kalau kuat. Ya, jadi yuk kita belajar hadapi ini seperti Tuhan Yesus, dia taat untuk mengerjakan kehendak Bapa. Kita pun sama. Selesaikan sampai finish, taat kehendak Bapa. Ya. Yang kedua yang dimaksud Tuhan Yesus, setelah sudah apa? Sudah maksudnya, yaitu Yesus telah menggenapi apa yang perjanjian lama katakan. Baik dia dijual dengan seharga 30 keping perak, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk, jubahnya dibagi-bagikan, semua ada. Yesus menggenapi janji ini, di mana tidak ada satu kata pun yang tidak tergenapi ketika dia menyelesaikan di atas kayu salib. Itu penggenapan seluruh hukum perjanjian lama digenapi dalam Yesus. Maka dia mengatakan apa? Selesai sudah, karena dia melakukan penggenapan itu, ya. Dan yang keempat, dia mengatakan selesai sudah. Dia bermaksud menerangkan kepada kita bahwa semua hukum seremonial, semua hukum moral yang penuh dengan upacara, penuh gebiar-gebiar, penuh tata cara, semua diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Sebelum Yesus disalibkan, sebelum dia mati menebus kita, dulu untuk kita bisa ketemu dengan Bapa, untuk bisa ketemu dengan Tuhan, untuk bisa ketemu nama Bapa Yahweh, saudara harus mempersembahkan entah itu burung merpati, entah itu domba, entah itu lembu, untuk persembahan korban penghapus dosa kita. Tetapi Yesus sudah memberikan semua hukum seremonial itu dihapuskan semua oleh pengorbanan Tuhan Yesus Masias. Maka dia katakan apa? Coba kita lihat Efesus pasal 2 ayat 14 dan seterusnya sampai 15. Efesus 2 ayat 14 sampai 16.
Sebab dia sendiri adalah damai sejahtera kita yang telah membuat keduanya satu, dan yang telah merobohkan tembok pemisah dengan melenyapkan perseteruan di dalam tubuhnya, yaitu Torah tentang perintah-perintah dalam dogma-dogma, supaya dia dapat menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan membuat damai sejahtera. Dan dia dapat memperdamaikan kembali keduanya dalam satu tubuh bagi Elohim melalui salib dengan memadamkan perseteruan di dalam dirinya. Nah, saudara, manusia itu bermusuhan dengan Bapa. Manusia bersemusuhan dengan Bapa Yahweh, dengan Tuhan. Kenapa? Karena dosa. Karena semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Yahweh, sudah kehilangan kelemahan Elohim. Semua saudara saya itu layak menerima hukuman yang berat, layak masuk neraka, layak untuk disiksa. Tidak seorang pun yang baik dalam dunia ini. Saya pun tidak mengatakan saya orang sempurna, tetapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus Masiah kita dilayakkan sehingga tembok permusuhan manusia dengan Bapak Yahweh itu tidak ada lagi. Kalau dulu orang panggil nama Bapak Yahweh, aduh bahaya, itu terlalu kudus, nggak berani panggil nama Yahweh, kita Yahweh dan sebagainya. Saudara, kenapa? Karena kita memang nggak layak. Tetapi dengan pengorbanan Yesua, dia merubuhkan tembok itu, sehingga tembok itu terbelah, sehingga tidak ada sekat lagi antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan Bapak Yahweh. Tidak ada sekat lagi, sehingga kita layak memanggil dia ya Abba, ya Bapa. Saudara, agama mana yang berani mengajarkan memanggil Tuhan itu Bapaknya? Emangnya lu siapa? Hanya di dalam Yesus Masiah kita layak. Tuhan itu Bapak kita. Kalau Tuhan Bapak kita, berarti ahli warisnya, kita ahli warisnya. Waris kita surga. Kalau Bapak Tuhan kita, berarti rumah kita di surga. Yesus selesaikan semua, sehingga tidak ada lagi permusuhan antara manusia dengan Bapa. Karena Yesus mengorbankan dirinya. Selesailah sudah, dia kerjakan. Amin. Yang kelima, apa maksudnya? Selesailah sudah, artinya dia menamatkan semua dosa dan pelanggaran dengan diakhiri dengan sebuah kebenaran. Dosa, kejahatan diakhiri dengan sebuah kebenaran. Kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 26. Ibrani 9 ayat 26. Sebab seharusnya lah dia berulang-ulang menderita sejak permulaan dunia, tetapi sekarang sekali saja pada akhir zaman dia telah dinyatakan sebagai penghapus dosa melalui pengorbanan dirinya. Dia penghapus dosa melalui pengorbanan dirinya. Lewat kayu salib, dia mengatakan selesailah sudah. Dia bayar semua untuk menghapuskan dosa seluruh dunia. Yang keenam, maksudnya selesai sudah adalah penderitaan Yesua itu berakhir, ya, baik penderitaan tubuh, baik penderitaan jasmani, semua berlalu. Badai sudah berlalu, semua ada waktunya. Saya pun percaya Bapak Saudara saya kasih Tuhan, bahwa apa yang kita hadapi hari-hari ini dengan badai COVID ini pasti semua akan berlalu. Kapan? Saya tidak tahu, saya nggak bisa menafsirkan, karena yang tahu Tuhan. Saya nggak bisa mengatakan, oh bulan depan, 3 bulan lagi, silakan. Tetapi saya percaya bahwa semua pasti berlalu. Dan ketika ini ada, Tuhan memberi kekuatan kita untuk menang seperti Tuhan Yesus Masiah. Berani menanggung, berani menyelesaikan, berani menghadapi dengan sebuah kebanggaan, kemenangan dan ketaatan kepada Bapa. Kita pun sama, saudara. Mari kita selesaikan COVID ini dengan keberanian, taat dengan pemerintah, taat dengan Tuhan, mengasihi sesama dengan penuh sukacita. Jangan dengan bersungut-sungut, dengan kemarahan dan sebagainya. Karena apa? Semua itu akan berlalu. Seperti yang Tuhan katakan, semua itu hanya sesaat saja. Maka dia lalukan semua itu, penderitaan tubuh itu selesai di atas kayu salib. Maka dia mengatakan, selesailah sudah. Dan yang ketujuh dia mengatakan, selesailah sudah. Kini dia tidak ada lagi di dalam dunia. Kemana? Coba kita lihat firman-Nya. Yohanes 17 ayat 11. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak lagi berada di dunia, tetapi mereka ini masih ada di dunia. Dan aku datang kepadamu, Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku,
supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti kita. Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku tidak ada lagi dalam dunia. Apakah dia lagi tanggung jawab? Tidak. Dia berkata, Bapa, jaga mereka, karena mereka adalah milikku. Saudara, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dia menyelesaikannya di atas misinya, di atas kayu salib, untuk menebus saudara dan saya. Tapi dia tidak ada lagi dalam dunia. Manusia tidak bisa mengejar, tetapi dia ada di surga. Dan dia ada di dalam hidup kita, hati kita hari ini. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janjinya. Orang yang bergaul karib dengan dia akan semakin dekat. Rancangannya indah. Aku punya masa depan yang penuh pengharapan. Itu janji kepada kita. Bahkan dia berkata, jumlah rambut di kepalamu pun dia tahu jumlahnya. Dia begitu memperhatikan kita. Dia lebih tahu keadaan kita, pribadi kita, daripada kita mengenal pribadi kita sendiri. Itulah Tuhan Yesus Hamasiah. Dia tidak ada dalam dunia lagi. Di mana? Dia ada di surga. Dia berkata, aku pulang untuk menyediakan rumah bagimu. Dan suatu kali aku akan datang kembali ke dunia, menjemput kita semua. Amin. Setelah sudah di Yerusalem. Jadi kita bangga. Dia kerjakan semua karena dia mengasihi kita. Dan yang kedelapan, yang terakhir, dia mengatakan apa? Selesai sudah. Artinya apa? Dia menuntaskan, dia memuaskan akan murka Yahweh yang marah dengan manusia. Zaman perjanjian lama, ketika Yahweh marah dengan manusia, dia kirim badai, dia kirim air bah, dunia ditenggelamkan. Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Tapi apakah Nuh jadi orang yang baik? Tidak juga. Tuhan tidak mau lagi murka seperti zaman Nuh. Dia janji tidak akan lagi melakukan itu dengan menitadakan pelangi. Tapi manusia nggak pernah baik. Kita nggak mampu melakukan hukum Taurat. Kita nggak bisa melakukan 10 hukum Yahweh, nggak bisa. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menipu orang lain dan sebagainya dengan kita. Nah, karena dia murka dengan kita, murka itu ditimpakan dalam Yesus Hamasiah. Dan Yesus Hamasiah mengerjakan semua. Dia mengatakan, selesai sudah. Murka Yahweh yang menyala-nyala ditimpakan di dalam Tuhan Yesus Hamasiah buat kita. Yohanes 17 ayat 4 dikatakan apa di sana? Yohanes 17 ayat 4. Aku telah memuliakan engkau di bumi. Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku. Aku menyelesaikan pekerjaan yang telah kau berikan kepadaku. Supaya aku dapat mengerjakannya. Supaya aku dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, tanggung jawab. Hari ini, saudara, kalau hari ini kita diperhadapkan dengan keadaan yang ada, Tuhan izinkan COVID terjadi di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Saudara, mari kita selesaikan, kita hadapi semua dengan penuh keyakinan dan percaya. Ya, jangan lari dengan tanggung jawab kita. Tunjukkan sukacita kita kepada banyak orang untuk kita mengerjakan panggilan ini, untuk menjadi misinya. Ya, dan yang terakhir saya katakan, dia menyerahkan nyawanya bukan dengan terpaksa, tapi Yesus menyerahkan nyawanya dengan sukarela, dengan sukacita, dengan kebanggaan. Bahkan dia mengatakan, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Dan yang lebih indah lagi ketika disalibkan, saudara, Tuhan Yesus tidak kepalanya ke atas ketika mau meninggal, tapi dia tunduk kepalanya ke bawah. Kenapa? Karena orang yang disalib biasanya mereka kepala ke atas itu apa? Ambil napas, kehilangan oksigen. Tapi Yesus tidak, menundukkan kepalanya dia. Tanda bukti dia menyerahkan. Tanda bukti dia begitu berat beban yang diterima, menanggung dosa saudara dan dosa saya. Ya, tapi semua ditimpakan untuk kebaikan kita. Oleh karena itu hari ini, yuk, kalau dosa kita saja diampuni, pelanggaran kita diampuni, kesalahan kita dihapuskan semua oleh Tuhan Yesus Hamasiah, apalagi kehidupan jasmanimu hari ini. Bukankah lebih penting nyawa daripada hanya sekedar kebutuhan jasmani? Orang kalau sakit berani berobat apapun dengan mahal untuk mempertahankan nyawanya. Hari ini kesusahan yang kita hadapi tidak seberapa dibandingkan kemurahan
Tuhan Yesus yang berkata kepada kita. Oleh karena itu, mari hari-hari ini, sekalipun kau sedang menghadapi kondisi yang berat, bertahanlah sampai selesai. Sampai kau mengatakan, selesailah sudah. COVID-19 selesai Indonesia dan aku bangkit lagi. Yang punya usaha, yang bekerja, mari bangkit tetap semangat. Yang sekolah tetap semangat. Amin. Jangan loyo, jangan loyo. Ya, haleluya. Mari sebelum kita doa untuk firman ini, kita angkat satu pujian. Haleluya. Keraskan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kita angkat pujian ini dan sebelumnya kita akan berdoa. Dan kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, lu tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau inginkan sesuatu terjadi, ku percaya semua, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sudah dikasih Bapak Yahweh, hari-hari ini Tuhan rindu engkau tetap bertahan di masa-masa yang sukar. Semua tidak lepas dari rancangan dan rencana Dia. Hari ini engkau pasti orang yang kuat. Biar firman yang kita dengar hari ini menguatkan kita dan mempercayai yakin kita. Kalau Yesus sanggup menyelesaikan sampai finish akhir, kita pun dimampukan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kudus, pencipta langit dan bumi yang kami kenal, di dalam nama Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMasiah yang mengasihi kami. Engkau telah datang menjadi manusia menebus dosa dan kesalahan pelanggaran kami. Engkau bayar dengan darah, dengan lunas. Dan hari ini Bapa, lewat Tuhan Yeshua HaMasiah, tidak lagi aku mau dikhawatirkan dan ditakutkan dengan situasi hari ini. Karena janji-Mu itu ya dan amin. Hamba berdoa buat setiap gereja-Mu, setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu hari-hari ini. Tuhan jaga hidup mereka. Dan Kau jaga bangsa kami Indonesia. Lalukan wabah ini dari bangsa kami. Ampuni dosa bangsa kami. Ampuni dosa para pemimpin bangsa kami. Ampuni gereja-Mu. Ampuni kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu semua terjadi atas seizin dan kehendak. Tapi yang kami tahu satu hal, Tuhan datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Tetapi iblis, setan datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kami tahu Tuhan bahwa COVID-19 ini pekerjaan iblis, pekerjaan setan untuk menghancurkan manusia, untuk meninggalkan Engkau. Tapi kami berdoa lewat ini semua,
setiap umatmu boleh kembali datang kepada Engkau dan berseru kepada Engkau dan kembali kepada jalan-jalanmu dan mengenal keselamatan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaatmu di GPM Pondok Kemenangan tetap kuat dan tegar sampai selesai dan finish, sampai kami melihat pemulihan segala sesuatu itu terjadi. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasi yang berdoa. Yang percaya katakan amin. Saudara, Tuhan memberkati. Shalom.